Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Gini, sempat bertanya tentang yang diyakini sama teman-teman umat Kristen ini tentang yang dijanjikan bahwa setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan masuk ke dalam surga. Cuman ada teman-teman waktu saat saya pernah live juga ada yang menjelaskan ke saya, dia dari Kristen juga, bahwa umat Kristen ini meyakini akan adanya hari penghakiman, bahwa nanti Tuhan itu akan ada proses di mana menghakimi. Itu betul nggak, Mbak? Iya dong. Menghakimi berarti kan karena dia kan Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Tuhan atas orang yang percaya kepadanya dan yang tidak. Jadi yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Lalu bagaimana? Ini menarik nih. Lalu bagaimana nasib orang yang dia meyakini akan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia dalam semasa hidupnya itu punya dosa. Semua orang berdosa. Nah iya, nanti penghakiminya itu bagaimana? Makanya ada yang namanya kurban. Kurban itu kan dari makanya aku bingung ya, ini mungkin Islam ini nggak tahu makna kurban ya. Kurban sejak dari zaman Adam itu dilakukan untuk apa? Menebus salah. Menggantikan salah. Ya, menggantikan salah itu. Jadi kalau misalnya, karena gini Bang, setiap orang yang berdosa hukumannya adalah mati. Jadi setiap manusia yang berdosa dia harus mati. Pengganti dia, kurban itu kan artinya pengganti. Pengganti dia yang mati itu adalah hewan tebusan. Nah itu makanya setiap berdosa manusia itu dari zaman Adam sampai ke Kristen. Kalau konsep di Islam saya nggak tahu ya. Kurban itu ternyata makan-makan, ya. Makanya ada kurban yang dilakukan Adam, Hawa, anak-anaknya, Nuh, Musa, Daud, bahkan semua bangsa Israel itu melakukan kurban karena apa? Karena mereka bersalah. Jadi bagaimana dengan orang Kristen yang sudah percaya namun berdosa? Kurban. Apa itu kurbannya? Ekaristi. Makanya Yesus itu dia kan menjadi kurban. Makanya dia juga disebut anak domba Allah. Ya, dia itu menjadi kurban, penggenapan dari seluruh hewan-hewan kurban itu. Kenapa? Karena hewan kurban itu tidak setara dengan manusia. Makanya itu selalu berulang-ulang. Tetapi yang setara dengan kurban, orang salah, kalau salah harus mati, itu setara dengan apa yang dilakukan Yesus. Makanya kurban yang dilakukan Yesus itu adalah kurban sejati. Siapa yang percaya kepada dia, itu semua sudah diampuni. Nah, ketika dia mengatakan, inilah tubuhku, kan disalib. Inilah darahku, kan darahnya tercurah, itu kan ditombak. Kan udah ditumpahkan, berarti ada nyawa yang jatuh, ada nyawa yang mati kan. Nah, makanya kata Yesus, inilah darahku dan inilah tubuhku. Dia mengambil cawan dan roti. Jadi orang Kristen itu setiap hari berkurban. Setiap orang Kristen salah, lakukanlah kurban. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Makanya Yesus bilang apa? Inilah darahku, inilah tubuhku, inilah tubuhku dan darahku yang dimateraikan, yang diserahkan bagimu sebagai pengampunan dosa. Terimalah ini dan perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya sebagai peringatan akan aku sampai Yesus datang kedua kali. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, begitu dia berdosa, dia berkurban. Kurbannya itu roti dan anggur. Kami menamakannya sebagai Ekaristi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudahnya mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukan ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Ini perintah. Makanya
kami orang Kristen ini menerima kurban. Jadi Yesus yang berkurban, kami menerimanya. Ini enak toh. Tapi kalau nggak dilakukan ya kalian nggak akan selamat. Itu. Jangan naik. Enggak, soalnya Tuhan Yesus itu bukan Pak. Tuhan Yesus di kayu salib itu ngasih nyawanya loh. Ini tubuhku diserahkan bagimu, ini darahku tertumpah bagimu. Perbuat, udah dikasih gratis kok ditolak. Ini maknanya dari kitab ini. Seperti itu, berbahagialah orang yang mati, yang matinya sejak saat ini di dalam, keren kali ini luar biasa. Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh. Sherlock guru. Itu, makanya sangat berbahagia sekali orang yang sudah menerima kebenaran Kristus. Kenapa? Karena Yesus itu benar-benar udah ngasih tubuhnya, terus dia bangkit. Loh, saya yang begitu menyatu dengan Kristus, karena saya udah makan dan darah tubuh Kristus dalam rupa roti dan anggur, tidak akan bisa ada yang mengambil saya darinya. Itu janji Yesus. Kamu milikku, aku milikmu. Tidak ada yang bisa mengambil kau. Makanya dia itu udah bangkit dari dunia orang mati. Sama nanti kami semua dibangkitkan dengan dia. Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus itu yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama seperti tubuh Kristus yang dapat menaklukkan segala sesuatu padanya. Wih, keren kali Tuhan kami. Ini real. Ini baru Tuhan membuktikan. Gua injek-injek itu kematian. Percayakah kau? Kata Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah kau? Karena dia udah melakukannya. Masih nggak percaya? Dia udah bilang gini, di sini 1 miliar, ditunjukkan 1 miliar. Percayakah kau? Ku kasih nih. Nah, itu keselamatan tuh gitu. Jadi bukan, ini ada keselamatan, tapi nggak tahu dalamnya apa. Tebak-tebak si buah manggis, salah tebak menangis. Itu salah pilih Tuhan, auto neraka. Gitu Pak. Makanya keren sekali Tuhan saya. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang bisa menghidupkan itu Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang telah mati dan bangkit dan mengabarkan di kuburan tuh kayak gini coy. Surga itu kayak gini coy. Itu baru Yesus. Yang lainnya Tuhan-Tuhan lain, ada begitu banyak Tuhan berhala di dunia. Yang lainnya cuma apa? Konsep tulisan. Nanti begini, belum ada buktinya. Gitu Bang Galih. Lalu gini Mbak. Baik, kita telah melihat dialog yang menarik. Untuk teman-teman TBC yang memiliki pertanyaan atau pendapat, silahkan masukkan di kolom komentar. Di video tadi Agatha membahas mengenai kurban dan pengampunan dosa. Ini merupakan inti dari pemberitaan kabar baik. Pada zaman Nabi Musa dicatat dalam Keluaran 12 ayat 21, di mana darah anak domba harus dioleskan pada ambang atas kedua pintu agar pemusnah tidak masuk ke dalam rumah bangsa Israel. Keluaran 29 ayat 14 dikatakan, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi pengampunan dosa harus ada kurban, dan kurban hewan itu hanyalah bayangan dari kurban sejati yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, di mana dengan darahnya yang tercurah dosa kita diampuni. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa, tetapi digantikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.